Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sodiqil aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Di antara lembaran sejarah yang penuh misteri dan kearifan, terdapat kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang tokoh muslim yang diabadikan dalam narasi suci, baik Al-Quran ataupun kitab Taurat. Namanya seringkali menjadi perdebatan di kalangan alim ulama. Meskipun Al-Quran tidak secara terperinci menyebutkan namanya, banyak pakar tafsir meyakini kisah ini terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 hingga 177. Bal'am yang dianggap sebagai keturunan Nabi Lut dikisahkan memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang agung, dapat berkomunikasi dengan malaikat. Ada pula yang berpendapat Bal'am adalah seorang nabi karena telah mencapai penguasaan Asmaul Al-Azam. Namun ada juga yang berpendapat Bal'am hampir mencapai derajat kenabian karena ia tergelincir kepada perkara dunia. Kisahnya yang merentang dari kebijaksanaan kerugian menjadi cermin bagi para pencari setiap kebenaran. Betapa tipisnya antara iman dan kesesatan. Di desa kecil Bani Kan'an terdapat seorang yang bijaksana yang bernama Bal'am bin Ba'urah yang dikenal luas karena kemampuannya dalam berdoa menggunakan nama-nama Allah yang agung. Ia adalah seorang keturunan Nabi Lut, hidup sezaman dengan Nabi Musa dan dihormati karena kelebihannya dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Bal'am sedang mengajar anak didiknya. Anak didiknya pun bertanya kepada Bal'am tentang amalan apa yang bisa membuat doa kita diijabah. Bal'am pun menjawab dengan penuh hikmah, "Ketahuilah anak-anakku, doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tetapi juga ekspresi kepercayaan kita pada kebesaran Allah." Di sisi lain, para pemuka kabilah di istana raja pun mulai resah dengan kedatangan Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka khawatir kehadiran Nabi Musa akan mengancam kekuasaan mereka karena para pemimpin yang menguasai Kan'aniyun merupakan pemimpin yang sangat sombong dan anti keadilan. Mereka pun sepakat untuk meminta bantuan Bal'am agar mendoakan kebinasaan Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika delegasi tersebut datang ke rumah Bal'am, mereka menyampaikan permintaan tersebut dengan penuh harap. "Wahai Bal'am, engkau yang selalu terkabul doanya, bantulah kami, doakan agar Musa dan pengikutnya binasa," kata delegasi tersebut. Bal'am dengan tatapan teduh namun tajam menanggapi permintaan mereka. "Apakah kalian tidak menyadari bahwa Musa merupakan utusan Tuhan? Bagaimana mungkin saya mendoakan kebinasaan seorang nabi?" Dia pun menolak permintaan mereka dengan tegas. "Tidak, saya tidak bisa membantu kalian dalam hal ini. Saya tidak akan memusuhi seorang utusan Allah." Delegasi itu berkata, "Ingat Bal'am, doamu ini akan dihargai sangat tinggi oleh raja. Kau bisa minta berapapun yang kau mau dan posisi apapun yang kau suka. Kau akan menyesal menolak tawaran ini, jadi diskusikanlah ini dengan istrimu." Tekanan dari kaumnya terus berlanjut dan janji-janji harta serta kedudukan mulai menggoda pikiran Bal'am. Tengah malam saat Bal'am terjaga karena kegelisahan, istrinya mendekat dan bertanya. Bal'am pun berbagi kekhawatirannya dengan istrinya. "Apa kau begitu resah, wahai suamiku? Aku dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, istriku. Kaum kita mendesakku untuk mendoakan kebinasaan Nabi Musa, tapi aku tahu itu adalah kesalahan." Istrinya dengan nada yang penuh pertimbangan pun menyarankan, "Bukankah dengan itu kita bisa mendapatkan kekayaan dan kedudukan? Aku sudah tidak tahan dengan kondisi kita dan kau harus memikirkannya." Bal'am terdiam menatap langit malam yang sangat luas. Hatinya terbelah antara kebenaran yang ia yakini dan godaan yang menghimpitnya. Inilah awal dari pengujian iman terbesar dari hidup Bal'am. Ketika di perjalanan, Bal'am pun tidak sengaja menjumpai seorang petuah, dan petuah itu mengatakan, "Ingatlah Bal'am, kebenaran harus selalu dipertahankan meskipun dunia berbalik melawanmu."
Akhirnya dalam suatu malam yang sunyi, Bal'am pun memiliki keputusan yang akan mengubah jalan sejarahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Aku akan melakukan apa yang mereka minta. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan ini." Keesokan harinya Bal'am pun mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju tempat Nabi Musa berada. Bal'am berjalan menaiki kudanya, tetapi perjalanan yang seharusnya lancar terasa penuh banyak rintangan. Beberapa kali kudanya terhenti tanpa sebab yang jelas, membuat Bal'am semakin frustasi. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang ajaib. Kudanya berbicara kepada Bal'am, "Mengapa kau memukulku, Bal'am? Bukankah kau tidak melihat ada malaikat yang menghalangi jalanku?" Bal'am pun terkejut mendengar kudanya berbicara, namun kekecewaan dan keinginannya yang besar untuk memenuhi permintaan kaumnya dan istrinya membuatnya tetap melanjutkan perjalanan itu. Akhirnya Bal'am di puncak bukit Husban, tempat dia dapat melihat Nabi Musa dan pasukannya dari kejauhan. Dia mengangkat tangannya ke langit, mulutnya mulai mengucapkan kata-kata doa, tetapi sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah doa keburukan, melainkan berkah dan kebaikan untuk Nabi Musa. Bal'am pun bingung dan terkejut. Dia mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Sekali lagi ia pun mencoba mendoakan keburukan, tetapi lidahnya malah mengucapkan kebaikan kepada Nabi Musa. Bal'am menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan lidah dan kehendaknya. Kejadian ini menandai awal dari perubahan besar dalam kehidupan Bal'am. Kabar tentang kegagalannya dalam mendoakan keburukan untuk Nabi Musa pun mulai tersebar. Kaumnya yang mulai menaruh harapan besar padanya kini merasa dikhianati. Mereka berkumpul di sekitar rumah Bal'am menuntut penjelasan. Dengan suara yang gemetar, Bal'am berusaha menjelaskan kejadian di Bukit Husban. "Ketika aku mengangkat tangan untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, Allah mengubah kata-kataku menjadi berkah bagi mereka." Hatinya terasa hancur melihat kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh kaumnya ini telah hilang. Namun terasa seolah pintu taubat pun telah tertutup baginya. Pada saat yang sama, kabar tentang peristiwa di Bukit Husban sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa merenungkan situasi tersebut dan berdoa, "Ya Allah, jauhkan kami dari tipu daya orang-orang yang hatinya telah berpaling dari kebenaran." Bal'am yang sekarang menjadi bahan ejekan di desanya merasa perubahan drastis dalam hidupnya. Dia yang dulu dihormati kini menjadi bahan tertawaan. Lidahnya yang dulu fasih kini sering terbata-bata, seolah menjadi simbol dari kebingungannya yang mendalam. Keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya bertabrakan dengan rasa malu dan keputusasaannya yang mendalam. Dalam kebingungannya ini, ia pun menyusun rencana terakhir yang penuh pengkhianatan. Ia bersekongkol dengan para kerajaan untuk mengirimkan wanita-wanita cantik ke perkemahan Nabi Musa beserta pengikutnya. Dengan begitu kita bisa menggoda mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa yang besar. Aku sangat tidak suka dengan perzinahan. Dengan begitu Allah sendiri yang akan mengazab Nabi Musa bersama kaumnya. Para pemuka kabilah setuju dengan rencana ini dan segera melaksanakannya. Akhirnya wanita-wanita cantik dikirimkan ke perkemahan Nabi Musa, memicu krisis moral di antara para pengikut Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Berita tentang kejadian ini sampai kepada Nabi Musa yang merasa sangat kecewa dan marah kepada Bal'am bin Ba'urah. Dia berdoa kepada Allah memohon petunjuk dan bantuan. Ternyata benar saja banyak dari kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa terjerumus dalam tipu daya Bal'am. Mereka berzina dengan para wanita itu, melepaskan nafsu yang sudah lama tertahan 40 tahun selama tersesat di Gurun Sinai. Kemudian sebuah wabah penyakit pun menyebar di kalangan Bani Israel dan menewaskan lebih dari 70.000 orang. Wabah ini terjadi sebagai azab atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar mencabut segala keistimewaannya yang diberikan kepada Bal'am.
pun doa Nabi Musa pun dikabulkan. Cahaya berbentuk merpati putih keluar dari tubuh Bal'am sebagai simbol pencabutan iman dan ilmu yang dimilikinya. Bal'am yang sekarang kehilangan segalanya menyaksikan konsekuensi dari tindakannya. Ia menyadari bahwa pengkhianatannya tidak hanya terhadap Nabi Musa, tetapi juga terhadap Allah. Rencana jahatnya telah berbalik melawan dirinya sendiri, membawanya pada kehancuran total. Hidup Bal'am berubah drastis setelah peristiwa mengerikan yang menyertai penyebaran wabah penyakit di kalangan Bani Israel. Ia yang dulu dihormati sebagai seorang ulama dan memiliki kelebihan ilmu, kini telah kehilangan segalanya. Cahaya ilmu dan keimanan yang pernah bersinar dalam dirinya kini telah padam. Bal'am hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia merenungkan kesalahan dan mengingat kata-kata kebijaksanaan yang pernah diajarkan oleh orang-orang yang beriman. Keinginan untuk memperbaiki diri dan bertobat menjadi semakin kuat, namun takdir telah menuliskan akhir yang tragis bagi Bal'am. Akhirnya Allah telah mencabut segala kemampuan dan dia menjadi seekor anjing. Lidahnya yang dulunya fasih dalam berdoa dan pengajaran kini hanya bisa menjulur keluar sampai dada tanpa suara. Bal'am hidup sebagai anjing liar, menjalani hari-harinya dengan lidah menjulur, menjadi simbol kesombongan dan pengkhianatan.